Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Bengkulu yang dirahmati Allah dan dimanapun Anda berada, senang sekali berjumpa kembali bersama saya Mailianti Rana Asmara dalam program kesayangan kita Mutiara Kolbu. Pada sore hari ini Mutiara Kolbu mengangkat tema yakni golongan manusia dalam Al-Quran. Sudah bersama saya di studio pada sore hari ini Pak Ustadz Zulfahmi Siregar. Kita selamat terlebih dahulu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Sehat. Alhamdulillah Pak Ustadz ya. Sudah hadir juga di studio ibu-ibu. Kita sapa terlebih dahulu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas ya ibu-ibu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat semangat Bu ya. Iya, sore-sore tetap semangat. Ya baik pemirsa TVRI Bengkulu, kita akan membahas tema tentang golongan manusia dalam Al-Quran. Seperti yang kita tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang menciptakan manusia dengan berbagai sifat, dengan berbagai karakter sehingga membentuk beberapa golongan dan beberapa tingkatan dari manusia itu sendiri. Apa saja golongan manusia itu dalam Al-Quran dan termasuk dalam golongan yang manakah kita ini? Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu tausiah singkat dari Ustadz Zulfahmi Siregar. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Allah, Rabbi tammim bil khair. Maklu para pemirsa TVRI dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di sore hari ini kita bisa bertatap muka, bermuwajahah dalam acara Mutiara Kolbu secara live dari TVRI Bengkulu. Ini adalah kesempatan kita untuk menimba ilmu, belajar bersama dalam rangka tawasobil haq wa tawasobis sabar. Sebagai orang mukmin, kita senantiasa harus ingat, banyak-banyak mengingatkan dan senantiasa mengingatkan dalam berbuat kesabaran, kebajikan, kebenaran dan juga kesabaran. Tentu yang kedua, salawat dan salam kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dan juga pengakuan Nabi Muhammad SAW di akhirat nantinya. Jadi syafaat atau pertolongan Nabi adalah merupakan mutiara paling berharga bagi kita sebagai umatnya, yang sampai nanti padang mahsyar kita tidak diakui sebagai umatnya dan bahkan tidak diberikan syafaatnya. Nauzubillah min dzalik. Baik, tema kita hari ini adalah berkaitan tentang golongan manusia Pak Ustaz. Ya, tiga golongan manusia yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam telah menjelaskan kepada kita secara komprehensif bahwa di dalamnya menjelaskan tentang perilaku, karakter, golongan, kelompok kita dalam Al-Quran itu, manusia ini secara umum. Dan di sini berkaitan dengan pembagian ini tentu kita harus mengambil ayat-ayat dalam kitab suci Al-Quran itu yang menjelaskan tentang kelompok manusia itu sendiri. Ada 3 jenis kelompok manusia yang Allah bagi, ya Allah kelompokkan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kelompoknya orang-orang beriman. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Nanti bisa dibaca. Ini kelompoknya orang-orang yang beriman. Jadi dikelompokkan di situ. Siapa orang beriman itu nanti bisa dibaca
di kitab suci Al-Quran kita di rumah dibaca terjemahannya. Ayat 2 surah Al-Baqarah ya, surat kedua mulai ayat 2 sampai ayat 5. Itu sebagian daripada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang orang-orang beriman itu. Yang kedua adalah kelompoknya orang-orang yang kafir. Kita ambil sekelumit saja, tak semua kita sampaikan. Tapi sebagian dari ayat Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Nah, nanti bisa kalau sempat kita jabarkan. Kemudian kelompok yang ketiga ini adalah orang-orang munafik. Nah, ini kelompok yang ketiga yang dikelompokkan oleh Allah dan dikaji para ulama-ulama kita, ulama-ulama mufassir kita, ulama-ulama tafsir. Jelaskan kelompok ketiga ini adalah kelompoknya orang-orang munafik. Terdapat dalam Al-Quran yaitu dari surah Al-Baqarah ya, ayat 8 sampai 20. Ya, nanti masih dalam surah Al-Baqarah. Kita ambil yang paling ringan karena mungkin ibu-ibu ini lebih banyak baca surah Al-Baqarah, ya kan? Ya Bu ya. Dan paling mudah di situ. Nanti di surah-surah lain banyak juga. Menjelaskan tentang tiga kelompok manusia ini yang dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kelompok ini tentu kita orang beriman, dua kelompok ini tentu kita tidak mau. Yang munafik dan orang kafir. Kelompok yang pertama ini adalah orang beriman. Kita ingin dikelompokkan dalam kelompok orang-orang beriman. Kalau kita membaca dari berbagai sumber referensi bahwa yang beragama Islam ini banyak. Kullu muslim mu'min walaysa kullu mu'min muslim. Orang mukmin itu pasti Islam. Tapi apakah setiap orang Islam itu beriman dia kepada Allah? Dan tentu. Jadi kita bagaimana kita ini dalam kehidupan kita ini Allah sudah mentakdirkan kita menjadi seorang mukmin, menjadilah seorang mukmin yang baik. Ya, orang mukmin itu tentu saban hari, setiap hari hanya mengisi hari-hari waktu-waktunya yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk amal soleh, beribadah. Ini karakter orang beriman. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Ayat Quran itu tidak akan pernah diragukan oleh orang-orang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka salah satu tandanya yakin pada yang gaib. Yang gaib itu ya adanya alam akhirat. Gaib tuh. Adanya alam barzah, alam kubur. Adanya surga neraka, alam gaib. Ini orang beriman harus yakin. Ini banyak orang dah yakin tuh Bu dengan adanya alam kubur ya Bu ya. Ibu yakin nggak Bu? Insya Allah yakin. Yakin ya? Nah, beriman yakin, Ibu Bu, ya. Berarti itu. Ya, ada orang hari ini tidak percaya dengan adanya alam gaib ini. Meragukan. Yang nyata-nyata saja dia yakin. Ya. Suaminya nyata tuh yakin dia tuh. Oh ya. Ya, yang nyata-nyata yang jelas dengan pandangan mata zuhir saja. Kita orang beriman harus percaya, yakin sama yang gaib. Kematian. Itu gaib. Rahasia juga. Ketika Syekh Hasan Al-Basri ketika dia diberikan syarat oleh siapa namanya itu, seorang ahli sufi ya, perempuan Rabi'atul Adawiyah. Jadi dulu pernah diberikan syarat ini si Hasan Basri. Tapi diajukan pertanyaan, kalau kamu bisa menjawab pertanyaan ini, kamu boleh jadi suami saya, kata Rabi'atul Adawiyah. Itu satu-satunya sufi ya dari kalangan perempuan. Ya, makomnya itu dah luar biasa, Bu. Nah, jadi pertanyaan pertama itu, karena wafat alam barzah itu rahasia Allah dan sifatnya gaib. Ditanya oleh si Rabi'atul Adawiyah, ya Hasan Basri, kalau saya nanti wafat sakaratul maut itu kan perkara gaib. Saya wafat tuh dalam keadaan husnul khotimah apa su'ul khotimah? Ya karena dia gaib kan rahasia yang mana kita tahu ya kan? Iya. Ya Allah alam. Wallahu alam. Dia tidak tahu. Berarti tidak bisa jawab. Yang kedua, kalau nanti sekiranya saya sudah ada di alam barzah, saya diazab apa dapat nikmat, itu gaib juga kan? Tidak bisa juga dia jawab. Yang ketiga, ketika nanti di padang mahsyar,
Itu ada orang yang dibangkitkan dalam muka berseri-seri gitu kan. Muka bercahaya. Apakah nanti saya dalam keadaan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, muka saya bercahaya seperti rembulan? Kata Siti Rabi'atul Adawiyah, Hasan Basri menjawab juga tak bisa menjawab. Karena itu perkara gaib. Nah, orang beriman itu harus percaya pada yang gaib. Itu tadi berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 3. Ketiga. Baik, Ustaz, kita kita iklan lanjutkan. sejenak, Ustaz, nanti kita boleh lanjut Boleh. lagi. Ya, baik. Pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami.